damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom buat kita semua. Pagi hari ini sungguh kita diberkati, karena sesungguhnya ketika kita hadir di tengah-tengah gereja ini, kita adalah orang-orang yang merdeka dan yang telah dibebaskan oleh Allah. Berkat Tuhan melimpah atas kita. Mari kita membuka Alkitab kita pada pagi hari ini yang diambil dari kitab Mazmur pasal 25 ayat 1 sampai dengan 10. Mazmur 25 ayat 1 sampai dengan 10 saya akan membacakan untuk kita semua. Doa mohon ampun dan perlindungan dari Daud. Kepadamu ya Tuhan ku angkat jiwaku, Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu, janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu, oleh karena kebaikanmu ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, mari kita masuk dalam firman dan renungan pada pagi hari ini yang kita berangkat dari epistel. Kalau kita membaca kitab Mazmur, mungkin kita sudah memahami ini adalah pergumulan Daud ketika dia terlepas selama 1 tahun diburu-buru oleh musuhnya yang adalah sahabatnya sendiri. Sahabatnya, dia beranggap itu sahabat yang baik, tetapi ada kecemburuan sahabatnya sendiri kepada Daud, sehingga Daud diburu selama 1 tahun dan dia harus berpindah-pindah tempat selama 1 tahun. Lalu ketika dia lepas dari semuanya itu, Daud berpikir, kok saya bisa lepas ya? Kok saya tidak mati ya? Kok saya bisa terbebas pada saat ini? Lalu dia mengenang kembali ke belakang, lalu terciptalah syair-syair ini. Maka kita berangkat dulu dari epistel. Di epistel ada 3 yang paling utama yang ingin dikatakan: padang gurun, binatang, dan setan. Padang gurun, binatang, dan setan. Padang gurun adalah gambaran di mana tidak ada kehidupan di sana. Kalaupun ada orang yang hidup di sana, karena tidak ada air di padang gurun, dia bisa mati kapanpun juga. Dengan panas terik yang begitu tinggi, dia bisa mati kapanpun juga. Itu padang gurun. Yang kedua, binatang. Bagaimana Yesus hidup di tengah-tengah padang gurun di antara binatang dengan setan yang terus menggoda. Lalu binatang bagaimana? Apa gambaran binatang? Perkembangan zaman sekarang ini diprediksikan bahwa tidak lebih dan tidak bukan kalau manusia nantinya akan hidup seperti binatang. Bagaimana? Yang lemah mati, yang kuat bisa bangkit. Manusia diprediksi bagaimana seperti binatang. Pergaulan bebas sekarang sudah mulai. Bahkan tidak ada pemikiran-pemikiran antara hukum dengan yang lainnya. Suka dengan suka, silakan aja. Itu sekarang. Karena itu
Tidak ada perbedaannya lagi bagaimana manusia mengerti akan sopan santun, bagaimana manusia menjaga akan dirinya. Tetapi kehidupan binatang, begitu juga lah kehidupan manusia, itu prediksinya. Maka Yesus menang di tengah-tengah itu. Lalu setan bagaimana? Setan apa simbolnya setan? Kalau sekarang ini setan hidup dalam segala sesuatu. Bahkan di tengah-tengah gereja juga setan itu terus ada. Kenapa terus ada? Dia terus, udah gak usah dengerin, kamu tidur aja. Lalu dia tidur. Setan ada di tengah-tengah gereja. Atau yang lainnya, aduh gimana ini? Ya, kalau yang lainnya dengan khotbah dengan baik, mendengar khotbah dengan baik, kalau dia udah itu update status. Lucu aja kalau dia update status sedang di gereja mendengar khotbah. Ini kapan ngupdate statusnya? Berarti dia ngupdate status di gereja pada saat mendengar khotbah. Lalu apa yang didengerin kalau dia update status juga di gereja? Kan ini menjadi persoalan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ternyata setan ada di mana-mana. Bahkan di tengah-tengah keluarga pun ada setan. Ada setan di tengah-tengah keluarga. Apa setan di tengah-tengah keluarga? Banyak. Persoalan yang begitu kecil bisa menjadi membesar. Ada. Yang paling parahnya hanya gara-gara persoalan nyuci piring bisa merembet sampai dengan persoalan 10 tahun yang lalu. Nah, dulu juga aku udah bilang begini. Loh, ini persoalan nyuci piring kok bisa merembet sampai 25 tahun yang lalu? Banyak. Diperbesar. Karena itu Allah, Yesus Kristus menekankan kepada dua hal di tengah-tengah manusia. Kalau kita berangkat dari epistel, Allah melalui Yesus menekankan dua hal. Menjadi orang bijak dan menjadi orang tulus. Karena kenapa? Kebijakan tanpa ketulusan akan melahirkan tinggi hati. Dan ketulusan tanpa kebijakan akan melahirkan kebodohan. Dua hal ini harus ada di tengah-tengah manusia. Lalu kalau Yesus Kristus bisa menang di tiga bentuk kehidupan ini, padang gurun, binatang, dan setan itu sendiri, maka kita melihat bagaimana jawaban itu terjadi pada diri Daud. Saudara-saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, Daud seorang yang percaya betul-betul kepada Tuhan, kepada Allah. Dia nggak pernah melihat Tuhan, dia nggak pernah melihat Allah, tetapi dia merasakan bagaimana Allah itu. Dia merasakan bagaimana Allah berkarya dalam hidupnya. Dalam pemikiran Daud, itu adalah orang yang termasuk golongan orang yang kerdil. Dan kalau kita membaca dalam kitab Imamat, Keluaran, Kejadian, pada saat zamannya Daud itu manusia-manusia raksasa masih hidup. Jadi ada tiga golongan manusia. Manusia raksasa yang tingginya kira-kira 10-11 meter. Lalu manusia pertengahan yang tingginya kira-kira 6-7, lalu manusia kerdil, dan kita termasuk adalah manusia kerdil yang tingginya 1,5 sampai dengan mencapai 2 meter. Daud adalah golongan dari manusia kerdil kita. Lalu manusia raksasa ada, itulah Goliat itu. Nah, menjadi persoalan kenapa manusia raksasa itu tidak merasakan kehadiran Allah. Kenapa justru kita manusia kerdil yang merasakan bagaimana Allah berkarya. Ingat, Allah selalu berpihak kepada orang-orang yang kecil dan tertindas. Tertindas di sini bukan tertindas mengenai perekonomian, bukan tertindas mengenai kehidupan, bukan tertindas mengenai sila, tetapi tertindas karena salib. Itu yang ingin kita lihat. Tertindas karena salib adalah pengikut Allah, tetapi tertindas karena sila itu salahnya sendiri. Kan itu salahnya sendiri kalau karena sila. Ya saya kan nggak tahu. Ya maaf deh, gampang-gampang amat minta maaf. Ini menjadi persoalan. Saya salah, lalu tiba-tiba saya minta maaf deh, bisa selesai masalah dengan minta maaf. Terus dia ngamuk, ih enak banget minta maaf nih, karena saya udah minta maaf, gue maksa pula harus dimaafin. Ini menjadi persoalan dalam kehidupan manusia. Karena kesalahan kita mengkambing hitamkan yang lain. Yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, Daud mengajarkan kepada kita, mari kita kembali ke masa lalu. Pasal 25 ayat yang ke-7. Dosa-dosaku pada waktu muda
dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat. Apa sih yang terjadi dalam diri Daud ketika dia muda? Apa sih yang terjadi dalam diri Daud ketika masa lalu? Mari kita lihat perbandingan sekarang ini. Masa muda adalah masa di mana dia dengan semangat-semangatnya untuk memprotes orang. Percaya tidak? Kalau ada di sini seminar, biasanya orang-orang muda yang nggak bisa meredam emosinya. Saya mau nanya. Orang muda nggak bisa meredam itu. Lalu ketika dia nggak dipilih, dia akan terus jantungan. Tapi kalau orang tua sabar dulu terus. Orang tua dia akan terus mendengar. Lalu dia akan menyimpulkan di ujung. Tapi orang muda tidak. Kalau bertanya masih enak. Ini kan yang memprotesnya. Ingin memprotes. Itu masa muda. Tahunya masih sedikit. Yang dia tahu masih sedikit. Tetapi dia ingin mengetahui bahwa semua orang harus tahu kalau saya mengetahui tentang ini. Ini adalah kehidupan pelanggaran masa muda. Tetapi kalau itu tidak dilampaui seseorang, maka tingkat kedewasaan tidak terjadi. Karena itu semua manusia akan melampaui hal yang ini. Ketika manusia melampaui hal yang ini, lalu dia kembali ke dalam sebuah kebijakan, dia harus mengingat itu sebagai pelanggaran di hadapan Tuhan. Tetapi itu harus dilakukan. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, melampaui hal-hal yang seperti ini yang sangat sulit dalam kehidupan. Bagaimana supaya orang lain tidak berdosa, kita tidak berdosa, tetapi kita menerima kebijakan dari Allah. Daud melampaui hal itu. Dia dibunuh, dia dihancurkan, dia emosi, dia marah, dia nangis. Tetapi dia melampaui. Tapi ada pertanyaan satu. Apakah marah dosa di hadapan Tuhan? Apakah nangis dosa di hadapan Tuhan? Apakah sukacita dosa di hadapan Tuhan? Saya berkata, marah enggak dosa. Selama marah itu dirompak bukan sebagai dosa, tetapi sebagai kasih sayang. Ada orang marah gara-gara benci. Selesai menerima perjamuan kudus di gereja, terimalah dan makanlah, lalu bersalam-salaman. Yang musuhnya itu dilewati, nggak disalam. Lewat. Lalu pura-pura nggak ngelihat. Siapa tahu kan ada yang sering pura-pura nggak ngelihat. Udah salaman, dijatuhin sesuatu, langsung tiba-tiba dia dari bawah yang lewat. Maksud dia memang sengaja untuk tidak menyalam. Tapi daripada terang-terangan, bagusan pura-pura kan gitu. Pura-pura ada yang jatuh selampai, lalu dia jongkok tapi udah melangkah ke depan satu langkah supaya lawan itu tidak disalam. Ada lagi yang paling unik. Yang paling unik di tengah-tengah manusia itu ketika seseorang marah, ketika seseorang dendam, itu uniknya dia selalu mencari-cari. Orang jatuh cinta sama orang marah, dendam itu sama kan? Mana sih musuhku? Orang jatuh cinta juga, mana sih segini? Kok nggak kelihatan ya? Orang marah juga, orang dendam juga sama. Mana ini segini? Untunglah dia nggak ke gereja. Tapi dalam pikirannya tetap itu terus. Sama itu. Menjadi persoalan bagaimana merompak itu menjadi satu hal yang baik. Ketika kita mengetahui dia adalah musuh kita, lalu rombaklah apa yang kita cari dengan dia supaya dia berubah. Ini terjadi dalam diri Daud. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, Daud merompak rasa bencinya kepada Tuhan. Daud berkata, jiwaku kuangkat kepadamu. Mengapa harus jiwa yang diangkat? Mengapa bukan roh? Mengapa bukan dagingnya yang diangkat? Mengapa jiwa yang diangkat? Manusia terdiri atas 3 bagian, tubuh, jiwa, dan roh. Roh untuk apa? Roh hanya untuk menggerakkan. Tubuh untuk apa? Tubuh adalah tempat di mana roh berkediaman. Lalu apakah jiwa? Jiwalah yang menuntun pikiran supaya kita bermaksud berbuat baik. Jiwalah yang menuntun hati kita sehingga ketika kita mencuri kita deg-degan. Jiwa jugalah yang gampang terpengaruh oleh orang lain. Aku nanti ibadah pagi aja jam 7. Tiba-tiba temannya, udah gak usah deh, kita kesana aja deh jalan-jalan. Lalu jiwa itu terpengaruh gampang sekali.
Sangat mudah jiwa terpengaruh. Dia juga ya, yaudah deh nggak apa-apa deh. Jiwa yang sangat terpengaruh. Karena itu roh itu berasal dari Allah. Karena Allah yang menghidupkan. Lalu tubuh itu yang diciptakan oleh Allah. Dan jiwa inilah gambar dengan Allah itu. Segambar dan serupa dengan Dia. Untuk mengetahui mana yang baik dan mana yang jahat. Menjadi persoalan kita sering tidak menjaga jiwa kita. Kita hanya menjaga roh kita. Kita ke gereja, ya kita ke gereja. Kita berdoa, ya kita berdoa. Kita memuji Tuhan, ya kita memuji Tuhan. Gak ada yang kurang. Sama seperti apa yang dilakukan para nabi. Tapi menjadi persoalan, sering kita tidak menjaga jiwa. Hanya sebatas menjaga roh. Kita harus on time. Kita harus begini karena aturannya seperti ini. Benar. Kita harus berbuat yang baik karena itu yang diminta oleh Tuhan. Benar. Tetapi bagaimana cara berbuat baik? Jiwa kita masih bodoh, tidak mengerti apa-apa. Ini yang menjadi pergumulan di tengah-tengah manusia. Kalau pada zaman ini terus manusia berkembang sehingga mereka lupa bagaimana sopan santun, mereka lupa bagaimana sebenarnya yang dikehendaki oleh Allah. Itu tidak lagi menjadi persoalan. Coba kalau kita kembali ke Bonani Pasogit, ya bahasa Bataknya Bonani Pasogit, kampung halaman. Kalau dulu, kalau ada yang misalnya kita bilanglah dulu pakai pakaian porno aksi ke gereja, itu kan semua pada ngeliat. Oh burung bisa dunang nih, wah mau patut, potong, ya semua pada mencibir. Kalau sekarang tidak, kenapa? Karena itu sudah dilayakkan karena masalah hati, supaya hatilah yang dekat kepada Allah. Menjadi persoalan. Alkitab juga berkata jangan engkau menjadi batu sandungan bagi orang lain, kan gitu. Lalu kalau kita datang ke sebuah tempat dengan benangnya kurang, cuma gara-gara 1000 beli benang tapi benangnya itu kurang, nggak kena jahit, apakah itu tidak menjadi batu sandungan bagi orang? Ini juga persoalan. Lalu kita menjawab dengan gampangnya, ini kan style, memang style. Lalu mengapa style itu membuat orang lain menjadi dosa? Betul itu style, tetapi jangan menjadi batu sandungan. Loh, kalau masalah iman kan nama pendeta itu urusan hati saya dengan Tuhan, betul. Tetapi iman juga adalah salib. Di manakah salib itu kalau memang hanya urusan dengan manusia dengan Tuhan? Salib sendiri berkata ada 2 bidang dalam manusia harus ditegakkan. Tegakkan tiang agamamu, dan itu yang paling tinggi. Tegakkan tiang adatmu, dan itu pendek. Karena harus nomor 1 adalah tiang agama dari bawah ke atas. Lalu tegakkanlah yang kedua, tiang adatmu kiri ke kanan. Mungkinkah kita menjadi manusia yang baik kalau kita beragama tetapi tidak beradat? Itu tidak mungkin. Karena lihat, mulai dari titah Tuhan pertama sampai dengan ke-10, semua bercerita tentang bagaimana kita kepada sesama. Daud tidak membalaskan musuh-musuhnya, tetapi dia mengasihi musuhnya hanya karena lebih tinggi yang agama dari bawah menuju ke atas. Yang ketiga yang kita lihat Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, segala jalan Tuhan adalah kasih dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatan. Saya pernah berdiskusi dengan seseorang, sebenarnya guru sekolah minggu, tapi begini. Karena memang Allah berjanji ketika Nuh, ya Nabi Nuh, lalu terjadi banjir itu, Allah kan berjanji bahwa ada busur nih, pelangi. Allah berjanji tidak akan menghancurkan manusia dengan air bah. Menjadi persoalan kata kuncinya dia lupa. Kata Allah, kalau saya melihat pelangi itu, ya, itu kata kuncinya. Kalau saya melihat pelangi itu, saya tidak akan menghancurkan lagi manusia dengan air bah. Lalu bagaimana kalau Allah tidak melihat? Jadi pertanyaan baru dari sini. Apakah mungkin Allah tidak melihat?
Karena Allah adalah Allah yang mengetahui segala sesuatunya. Betul, dia melihat, dia mengetahui itu akan terjadi. Tetapi bagaimana jika Allah marah terhadap manusia? Lalu apa dikatakan? Aku menyembunyikan mukaku terhadap engkau. Bagaimana sih yang menyembunyikan muka? Dia akan menutup mukanya seperti ini. Dengan seperti itu apakah dia melihat pelangi? Tidak. Lalu air bah itu akan datang kembali. Kita sering sekali mengatakan hanya janji-janji manis dari Allah bahwa Allah tidak akan menghancurkan, Allah tidak ini, Allah yang penuh kasih, Allah. Betul itu semua, tidak ada yang salah. Tetapi bukan menjadi bahagian ketika kita menjadi suka-suka. Ingat, Allah juga Allah yang cemburu. Kata-kata kunci di Alkitab sering sekali kita lupakan. Moloch wida, kalau saya melihat pelangi itu, saya tidak akan menghancurkan manusia lagi dengan air bah. Pertanyaannya bagaimana kalau Allah tidak melihat? Karena Allah membenci manusia, lalu dia menutup mukanya dengan tangannya sendiri. Dia tidak akan melihat itu. Manusia akan kembali dihancurkan. Menjadi persoalan kedua, ketika kita menghadapi pergumulan dalam kehidupan kita, kita bertanya, di mana sih Allah? Di mana Engkau ya Tuhan? Di mana? Yesus mengetahui di mana Allah Bapaknya. Tetapi semuanya dikembalikan kepada dia. Yesus mendapat misi ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan, langit terbuka. Ya, langit terbuka artinya Yesus betul-betul anak yang berkenan. Ketika kita di sini dibaptis, engkau saya baptis dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Apakah kita menerima misi yang sama dengan Yesus? Ya, kita menerima. Tetapi apakah kita melaksanakan misi itu sama seperti Yesus? Belum tentu. Karena semua sesuai dengan panggilannya. Ketika kita datang ke sini, dibaptis, lalu kita menerima misi, yaitu menegakkan kerajaan Tuhan di bumi ini. Tetapi semuakah kita melaksanakan itu? Tidak. Bagaimana cara menegakkan kerajaan Allah? Janganlah hidup dalam dosa. Bagaimana caranya? Ini ada guyonan. Kalau kita jumpa dengan orang lalu biasanya ya kalau anak muda kalau neng martadang misalnya baju pada aka orang-orang di situ yang duduk nongkrong kemudian di situ misalnya lalu saling tatap muka, terjadi apa lu lihat ya kan gitu, terjadi itu apa lu lihat lalu ya kenapa emang saya punya mata. Nah ini terjadi bentrok dengan mengatakan seperti itu. Lalu dia akan mulai mengatakan semua yang nama kebun binatang itu dikeluarin, nama-nama yang di kebun binatang itu dikeluarin. Ada yang bilang MONYET, ada juga yang bilang bangsa Allah, bangsa Israel itu BABI, ada juga yang lainnya. Lalu ketika dia mengatakan MONYET itu, lalu kita mulai marah. Oh, dia keterlaluan, mari kita serang. Terjadilah bentrok. Seharusnya ketika dia, ini maaf kalau saya membaca secara langsung, ketika dia mengatakan monyet lo misalnya, ya kita balas aja lah dengan baik, sama-sama lah ini. Kita nggak berdosa kok. Tetapi dia kan, maksudnya saya sama kan gitu. Dia kembali sakit hati, itu terserah dia. Ya kan kita hanya menerima aja dari dia. Salah ini loh gitu, sama-sama selesai kok. Dia akan merasa tersinggung, tetapi kita merasa ya udahlah, toh sama-sama seperti itu juga. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, pemikiran hal yang seperti ini menjadi sulit dalam kehidupan kita. Apalagi kalau misalnya itu tingkatannya sangat berbeda, dari atas menuju bawah, pimpinan menuju bawahan. Ini sangat sulit ketika pimpinan memerintah kita, lalu kita merasa mulai kayaknya nggak betah di sini. Kayaknya pekerjaan ini nggak cocok dengan saya. Saya harus cari lagi lah yang baru. Dia mulai keluar. Ini sering dalam kehidupan, perkumpulan juga sering menghadapi hal yang sama. Bapak Ibu ikut arisan, ikut arisan, ikut parmargaun, ikut persekutuan orang-orang Batak, misalnya di Parsahu tahun yang lain juga banyak ikut. Gampang sekali orang-orang Batak keluar dari situ. Gampang ya, sakit hati, oh nggak betah, saya keluar, cari lagi yang lain. Karena itu nggak heran kalau gereja-gereja HKBP di Sumatera itu gampang berdiri.
Nggak sesuai di sini, udahlah saya pindah ke sana, berdiri lagi. Oh, gampang-gampang sekali orang Batak. Tetapi untuk mempertahankan itu sangat sulit bagi orang Batak. Oleh membuka wow, anggo nama neruson, kalianlah di situ sudut nau poso. Pemudanya pusing semua dan stres. Karena orang tuanya yang buka, untuk melanjutkannya anak-anaknya pusing semua. Ini gimana kelanjutannya ini? Bingung semua anak-anaknya. Kalau membuka gampang, melanjutkan yang sangat susah. Ketika itu terjadi, maka manusia diharapkan untuk lebih bijak dalam kehidupannya. Bagaimana lebih bijaknya? Maka terimalah berakar di dalam Kristus. Kalau Kristus bisa menang dari 3 hal ini, maka kita pun bisa menang. Ada amin? Kita menang sebetulnya. Cuma bagaimana menangnya? Kita harus dirubah. Menyambut, kalau di bahasa Indonesia memang lebih kurang berkesan ya. Di bahasa Indonesia dikatakan engkau harus hidup dan dibangun di dalam Kristus. Tapi bahasa Batak lebih berkesan. Songon pajakonon muna, songoni mahamu bangun. Manjakon bukan hidup di dalam, beda ya. Hidup di dalam berarti tinggal di dalam dia. Kalau manjakon menerima, dia datang lalu kita menyambut. Nah ini perbedaannya di situ. Songoni mahamu di bagasan iban. Manjakon menerima Kristus bagaimana? Kalau kita ada pesta di rumah, tanggal segini ada arisan, oke, kita setuju. Mungkin nggak tamu itu datang, rumah kita masih berantakan, kain dari jemuran masih di atas bangku, belum digosok, piring belum dicuci, tikar juga belum beres. Mungkin nggak itu? Itu tidak mungkin. Artinya kita akan membereskan semua. Kalaupun kita harus membereskan itu yang selama 5 tahun nggak pernah kita beresin. Contohnya, lemari udah 5 tahun di situ mulu. Baru kali itulah kolong lemari itu dibersihin ya. Jujur-jujur aja kan sering gitu ya. Hanya gara-gara arisan lemari ini diseret, bersihin kolongnya. Kalau nggak gara-gara arisan mah kolongnya nggak bakal bersih kali. Tikus-tikus juga lewat aja kan gitu. Tapi gara-gara arisan jadi bersih. Nah, menjadi persoalan manjakon itu seperti itu, siap sedia, siap terus di sini. Kapan dia datang? Kita mulai menerima. Yang kedua, rugi. Kenapa rugi? Orang Batak bangga sekali menerima tamu, tapi sebenarnya kerugian. Apa kerugiannya? Harus habis gula, betul tidak? Harus habis kopi, betul tidak? Paling sedikit sekali aqua gelas itu harus adalah. Karena malu juga ada tamu nggak disuguhin apa-apa. Ada kerugian. Mengikut Kristus rugi nggak? Rugi. Ongkos ke gereja udah berapa? Persembahan udah berapa? Kalau kita matematikanya berjalan, rugi nggak? Rugi. Tetapi apakah kerugian di dalam Kristus itu betul-betul tidak berguna? Oh tidak. Double kali lipat Allah memberikan berkat bagi umat. Inilah keuntungan manusia yang percaya kepada Kristus. Dia akan menang sekalipun orang berkata dia adalah orang bodoh. Untuk apa sih datang ke gereja berdoa bernyanyi? Gak ada gunanya, kamu gak nerima gaji dari sana. Memang tidak. Tetapi kita menerima 10 kali lipat berkat dari Allah yang Maha Tinggi. Amin. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, kalau Yesus Kristus bisa menang di 3 hal ini, Daud bisa memenangkan perkaranya di hadapan Tuhan. Maka hal yang harus kita lakukan adalah berubah dalam kehidupan, angkat jiwa ke hadapan Tuhan, serahkan roh ke dalam tangan Tuhan, maka kemenangan itu menjadi milik kita. Amin. Terima kasih Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, atas seluruh firman Tuhan yang telah Engkau berikan di tengah-tengah kami, yang mengajarkan kami agar kami mengangkat jiwa kami ke hadapan Tuhan, yang mengajarkan kami untuk menyerahkan roh kami ke dalam tangan Tuhan, sehingga jari jemari Tuhan yang mengatur gerak langkah kami. Ubahlah hidup kami ya Tuhan, agar kami menjadi anak-anak-Mu yang betul-betul mengerti akan kehendak Tuhan. Sekalipun kami berjalan dalam kegelapan dan banyak pergumulan, tetapi kami mengerti bahwa esok adalah waktunya kami dimenangkan di hadapan-Mu.
Sekalipun pada saat ini kami harus menangis dan menitikkan air mata, tetapi esok sukacita itu akan datang. Kami menanti-nantikan kemenangan yang daripada Tuhan, sehingga kehidupan kami, kehidupan setiap hari dari kami terus diperbaharui. Semakin hari semakin dikuatkan. Terima kasih Bapa, Engkau berkati seluruh jemaat-Mu yang memberikan waktu pada pagi hari ini bersekutu dengan Engkau. Berkati mereka Tuhan dalam aktivitas setiap hari. Berkati mereka Tuhan dalam rencana di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah lingkungan, maupun di seluruh cita-cita mereka. Biarlah Tuhan berkenan bagi seluruh jemaat-Mu yang menyerahkan hidupnya di dalam tangan pengasihan Tuhan. Berkati Tuhan jemaat-Mu yang sekolah, bekerja. Engkau berikan kesembuhan kepada yang sakit. Engkau berikan kemenangan dan kepastian kepada jemaat-Mu yang masih dalam kebimbangan. Berikan pekerjaan kepada mereka yang masih mencari-cari pekerjaan. Kami yakin dan percaya esok adalah waktu di mana pengharapan itu akan terwujud dan nyata. Sebab kemenangan kami hanya dari Engkau semata. Terima kasih Bapa dalam Kristus Yesus. Dengarlah doa dan permohonan kami. Amin.